Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Niken Kristianti Monita dari Pendidikan Biologi D UIN Raden Intan Lampung akan sedikit berbagi tentang model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum merupakan suatu dasar untuk mengembangkan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasari atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model konsep kurikulum ini terbagi menjadi 4 aliran atau topik pendidikan yang memiliki model konsep kurikulum dan praktik pendidikan yang berbeda, yaitu kurikulum subjektif akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan teknologi dan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum objektif. Kurikulum objektif akademis memiliki fungsi pendidikan sebagai memelihara dan mewariskan hasil-hasil budidaya masa lalu tersebut. Kurikulum subjektif akademis bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu, pengetahuan, dan nilai telah ditemukan oleh para pemikir di masa lalu, sehingga para pengajar saat ini hanya mengimplementasikan atau menjelaskan kembali kepada siswa-siswa yang ada. Nah, karakter yang dimilikinya ada 4, yaitu mendekatkan pada isi materi ajar, isi kurikulum berdasarkan dari disiplin ilmu, penerapan guru sangat dominan, dan penyajiannya yang secara expository dan inquiry. Pola materi. Pola materinya yaitu adalah problem solving curriculum, yaitu merupakan suatu metode mengajar yang mana siswanya diberi soal-soal lalu diminta memecahkan. Nah, tujuannya itu untuk menanamkan kepada siswa bagaimana cara berpikir secara sistematis dan logis dalam mengatasi suatu masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu korelatif kurikulum atau mata pelajaran yang saling berhubungan. Di sini adalah organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau suatu pokok pembahasan dengan pokok pembahasan lainnya. Yang ketiga yaitu integrate atau concentrate kurikulum. Pola organisasi bahan pelajaran tersusun dari suatu tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran-pelajaran disiplin ilmu. Dan yang keempat atau yang terakhir ada integrate kurikulum. Pelajaran dipusatkan pada suatu permasalahan atau topik tertentu. Misalnya, suatu masalah dapat di mana semua mata pelajaran dirancang mengacu pada topik-topik yang secara signifikan itu hanya satu atau topik-topik tertentu. Nah, dalam pemilihan disiplin ilmunya mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan, mengutamakan kebutuhan masyarakat sosial, memilih dan menentukan aspek-aspek dari disiplin ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menekankan pengetahuan dasar atau pengetahuan yang menjadi dasar bagi penguasaan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum humanistik atau pendidikan humanistik yang menekankan pada peran siswa. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan yang dianut oleh John Dewey dan Gigi Risseau. Konsep ini lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Selain itu, pendidikan humanis lebih juga berpegang pada konsep Gestalt. Bahkan, seseorang anak merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada pembinaan manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik
dan intelektual, tapi juga dari segi sosial dan afektif, yaitu emosi, sikap, perasaan, nilai, dan hal-hal yang berhubungan lainnya. Kemudian ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri dari kurikulum humanistik ini. Yang pertama yaitu tujuan, memiliki tujuan mengembangkan kepribadian yang utuh. Yang kedua, pribadi anak, memberikan tempat utama pada pribadi anak untuk mengembangkan dan mengaktualisasi potensi secara utuh. Yang ketiga, partisipasi. Kurikulum ini menekankan partisipasi murid dalam belajar. Yang keempat, integrasi. Adanya interaksi, interpenetrasi, dan integrasi dari pemikiran, perasaan, dan juga tindakan. Yang kelima, dan yang terakhir adalah relevansi. Adanya relevansi antara kurikulum dan kebutuhan, minat, serta kehidupan murid. Selanjutnya itu ada karakteristik humanistik. Karakteristik humanistik ini memiliki 4 karakter, yaitu penyempurnaan pembahasan, hasil-hasil yang telah dicapai, penyempurnaan hasil, serta upaya tindakan lanjut. Yang kemudian, menyusun kegiatan yang dapat memicu sikap, minat, dan perhatian tertentu. Pelaksanaan kegiatan para siswa diberi pengalaman yang menyenangkan bagi yang baik, yang merupakan gerakan-gerakan maupun penghayatan. Perkenalkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam setiap kegiatan bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan hanya upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama dan interaksi yang terjadi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan seluruh berpelajaran lainnya. Ciri-cirinya yaitu ada 6, yaitu asumsi. Bertujuan utama menyampaikan kepada para siswa tentang ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan yang dapat dihadapi manusia dalam masyarakat. Yang kedua, masalah sosial yang mendesak. Kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak, sehingga siswa-siswa dapat selalu update tentang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga yaitu pola organisasi. Pola organisasi kurikulum ini disusun seperti sebuah roda, di tengah-tengahnya sebagai poros merupakan masalah yang menjadi tema utama. Kemudian memiliki komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulumnya yaitu tujuan dan isi kurikulum. Tujuan program pendidikan setiap tahun berubah, menyesuaikan tentang masalah-masalah dan apa yang ada terjadi di masyarakat. Yang kedua, metode. Metode bagi rekonstruksi sosial, pelajaran merupakan suatu kegiatan bersama. Ada kebergantungan antara seseorang dengan yang lainnya. Tidak ada kompetisi, yang ada hanya kerjasama, pengertian, dan konsensus. Yang ketiga, evaluasi. Siswa dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan untuk dipelajari selanjutnya. Dalam pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Sekolah mempelajari potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekolah berusaha mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah pertanian umpamanya. Sekolah mengembangkan bidang pertanian dan peternakan, di daerah industri pengembangan bidang-bidang industri.
Kemudian yang keempat, yaitu kurikulum teknologi. Pengembangan kurikulum teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak atau teknologi sistem, dan yang kedua teknologi alat atau perangkat keras. Perangkat lunak lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan, sedangkan perangkat keras lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pengajaran dengan menggunakan sistem pendekatan. Ciri-ciri dari kurikulum teknologis: tujuan diarahkan kepada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum, yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Pelaksanaan pengajarannya mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu ada 5. Penegasan tujuan kepada siswa. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran. Ketiga, pengetahuan tentang hasil. Keempat, organisasi bahan ajar. Dan kelima, yaitu evaluasi. Model-model pengembangan kurikulum. Model-model pengembangan kurikulum menjadi beberapa bagian, yaitu model administratif, model dari bawah, model demonstrasi, model Dewham, model terbalik Hildataba, model hubungan interpersonal dari Roger, model penelitian tindakan. Kemudian yang terakhir ada emerging technologies model. Model yang pertama yaitu model administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas. Pembuatan keputusan dan kebijakan terkait dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dari pengembangan kurikulum. Pada umumnya, administrator pendidikan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti. Tugas para administrator tersebut adalah merumuskan konsep dasar, landasan-landasan, kebijakan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu model dari bawah atau grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya, yaitu model dari bawah, guru dan sekolah. Model ini berkembang dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Model merupakan perancangan, pelaksanaan sekaligus penilaian pengajaran di sekolah. Kelompok kepala sekolah sebagai pemimpin tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Dari sini dilihat bahwa pengembangan model ini sangat bergantung kepada kinerja guru-guru, kepala sekolah, dan juga antar sekolah. Model yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots atau seperti yang sebelumnya, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang dimaksud untuk mengadakan perbaikan pada kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil karena mencakup satu atau beberapa sekolah. Komponen kurikulum mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Nah, sini dibagi menjadi dua, yaitu sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Kemudian bersifat kurang formal. Beberapa guru merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba mengembangkan sendiri. Mereka mencoba menggunakan hal lain yang berbeda dari apa yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu model Dewham. Dalam beberapa hal model ini hampir sama dengan model administratif, terutama dari orientasinya dari atas ke bawah. 5 tahap
tersebut ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa sajakah yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan produser pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan-kegiatan evaluasi. Yang keempat, implementasi kurikulum, yaitu kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dari suatu lingkup pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu evaluasi kurikulum. Model selanjutnya itu model Hilda Taba. Model ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar induktif yang disebut dengan model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang didatangi dari atas secara deduktif, kemudian pelaksanaannya langkah-langkahnya lebih lanjut. Terlebih dahulu dicari data-data di lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar yang nyata sesuai dengan keadaan di lapangan, baru diadakan pelaksanaan. Dengan tahapan pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Menyusun unit diawali dengan mendiagnosis secara kebutuhan serta dilanjutkan dengan merumuskan tujuan. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Setelah unit-unit dibuat, langkah selanjutnya yaitu menguji cobakan unit tersebut. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Langkah ini dilakukan jika hasil pada langkah kedua menunjukkan perlunya perbaikan dan penyempurnaan unit-unit yang telah disusun. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan seluruh kerangka kurikulum dan mengkaji kerangka kurikulum yang dilakukan oleh para ahli kurikulum dan profesional lainnya. Yang kelima, melakukan implementasi dan diseminasi. Langkah ini merupakan suatu langkah terakhir yang berarti kurikulum telah siap dipakai dan untuk wilayah dan disebar luaskan pada sekolah-sekolah. Model selanjutnya yaitu model hubungan interpersonal dari Roger. Carl Roger adalah seorang ahli psikologis yang berpandang bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan atau potensi berkembang sendiri berdasarkan pandangan tentang manusia. Maka Roger mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Roger. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu pemilihan suatu sistem pendidikan yang tepat sasaran. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Selanjutnya, yaitu model penelitian tindakan. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah dilibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang pemangku kepentingan yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lainnya. Tahapannya itu adalah melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum, melakukan implementasi atas keputusan yang ada pada dalih hal yang pertama. Dan model kurikulum yang terakhir adalah Emerging Technical Model, yaitu pengembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi pertimbangan model kurikulum. Ini dibagi menjadi 3, yaitu Behavior Analysis Model atau menekankan kepuasan perilaku dan kemampuan. Yang kedua, adalah System Analysis Model, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Ketiga yaitu Computer Based Model, suatu pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman.
sudah mendengarkan hingga akhir. Saya ucapkan